Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sehat semua? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kemudahan dalam bertugas, keafiatan dalam berikhtiar, dan senantiasa memotivasi diri untuk terus berkarya dan mengantar anak-anak kita untuk menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SMK maupun SMA dan SLB se Tenggara Barat. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, mana ibu kepala sekolahnya mana ini? Tidak kelihatan. Halo? Ada Ibu Kepala Sekolah Bapak? Ya, karena kita melalui Pikom tidak usah pakai masker. Ini kan tidak ketemu kita ini. Nanti kalau ketemuan baru pakai masker. Kalau jarak jauh begini tidak usah pakai masker. Sekolahnya tidak kelihatan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah pagi ini saya bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk kegiatan video conference dalam rangka kita memantau perkembangan proses penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan pendidikan yang ada di setiap sekolah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi apapun yang Bapak dan Ibu alami di setiap sekolah dan kondisi Indonesia secara umum pada saat ini, kita jangan sampai kehilangan inovasi, jangan sampai mandek kreativitas, jangan sampai putus komunikasi dan interaksi dengan anak dalam keseharian, terutama anak serta didik kita di sekolah. Pak Ibu, kita harapkan untuk selalu memantau perkembangan mereka di sekolah, apa yang dilakukan mungkin tidak bisa maksimal, tetapi harus kita layani. Karena bagaimanapun Ibu dan Bapak, sekolah adalah lembaga yang membawa mereka untuk menyelesaikan pendidikan. Bapak dan Ibu adalah pengantar mereka untuk bisa menyelesaikan pendidikan melalui proses pemberian berbagai kompetensi yang terukur, kompetensi yang menjadi persyaratan minimal bagi mereka untuk bisa menyelesaikan pendidikan di lingkungan pendidikan SMA maupun SMK dan SLB se-Nusa Tenggara Barat. Pada kondisi yang ada pada saat ini Bapak dan Ibu, berbagai alternatif harus kita berikan sebagai solusi, sebagai pengejawantahan program yang kita lakukan agar anak-anak itu proses pendidikan itu tidak hilang. Proses pelayanan pembelajaran tidak hilang sama sekali. Memang beberapa hikmah dapat kita ambil dari peristiwa COVID-19 ini. Pertama, kesungguhan dari orang tua, wali, untuk mendampingi anak-anak mereka pada saat proses belajar mandiri di sekolah itu pada kondisi saat ini kita bisa mengukurnya. Kita bisa tahu seperti apa mereka melakukan progres kegiatan untuk mendampingi anak-anaknya. Yang kedua, kita bisa memantau dan melihat bagaimana kompetensi dan kesungguhan anak-anak itu dalam menghadapi kondisi ketika dia bertatap muka atau tidak bertatap muka. Nah, kalau pada saat mereka bertatap muka di kelas, itu sangat gampang kita mengukur Bapak dan Ibu. Sangat gampang kita memantaunya. Justru sekarang, kepribadian anak, karakter anak, itu akan kita bisa lihat dan ukur, serta kita bisa mencarikan pola untuk bisa membina mereka secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini pula Bapak dan Ibu, tolonglah bagaimana caranya memiliki alternatif bagi sekolah untuk memberikan pelayanan. Tidak semuanya harus dengan online. Mungkin anak-anak kita tidak semuanya juga punya fasilitas. Kalaupun punya fasilitas, juga tidak semua anak kita itu memiliki cukup untuk pembiayaan proses pembelajarannya. Bisa diadaptasikan beberapa proses pembelajaran yang dilakukan melalui pembelajaran online seperti kita diskusi pada saat ini, melalui pembelajaran semi online dengan memanfaatkan fitur-fitur grup atau medsos yang
sedang digandrungi oleh anak-anak, boleh juga dengan memberikan program penugasan pada anak-anak baik secara konvensional dengan catatan tidak sampai memberi tugas yang sifatnya berkelompok dan tidak mengakibatkan mereka lalu berkumpul untuk menyelesaikan pekerjaan tugas. Ibu dan Bapak, pada saat ini perlu diingat bahwa anak-anak kita itu dalam proses belajar dan penilaian. Dua hal ini saja yang saya ingatkan. Ada proses pembelajaran melalui pelayanan kita, ada proses penilaian yang Bapak Ibu akan kita minta untuk terus dilakukan. Itu yang kita dapat pertanggungjawabkan nanti sebagai dasar ketika kita akan menaikkan atau tidak menaikkan, ketika kita akan meluluskan atau tidak meluluskan kepada mereka. Beberapa pilihan strategi Bapak dan Ibu bisa lakukan, misalnya untuk hal-hal sederhana, Bapak dan Ibu bisa melakukan strategi pembelajaran dengan problem-based learning, atau sering disebut dengan problem solving. Jadi anak-anak ditawarkan sejumlah kasus peristiwa lalu minta mereka untuk melakukan analisa terhadap peristiwa itu. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan strategi pembelajaran dengan project based learning, PBL. Pada kondisi ini anak-anak bisa menuangkan gagasan dalam bentuk karya, dalam bentuk portofolio, dalam bentuk hasil-hasil yang merupakan gagasan dari penyelesaian satu masalah. Atau bisa pula kalau Bapak dan Ibu di SMK ingin ada wujudnya dari proses itu, bisa menggunakan pendekatan product based learning. Jadi ada wujudnya. Nah, proses penilaiannya Ibu Bapak bisa lakukan melalui kiriman video, kiriman gambar, kemudian siswa membuat struktur program penyelesaian atau prosedur kerjanya, itu yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam proses penilaian sehingga akurasi nilai yang diperoleh itu menggambarkan kompetensi yang mereka lakukan selama proses belajar mandiri di rumah. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, pada saat anak-anak kita saat ini belajar mandiri di rumah itu, tidak ansih yang kita ukur adalah aspek kognitif dan psikomotornya. Tolong juga Bapak dan Ibu membuat semacam mapping atau pemetaan, boleh dengan instrumen sederhana yang dititipkan pada mereka, seperti apa pendampingan orang tua kepada mereka. Nah, ini kita perlukan untuk menjadi evaluasi nanti bagaimana para orang tua itu sesungguhnya mendampingi anak-anaknya di sekolah. Ini kita perlu sangat mengetahui dengan sungguh-sungguh bagaimana peran yang mereka lakukan untuk melakukan pendampingan pada proses pembelajaran saat ini. Saya senang dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di SMK 9, di SMK 8, di SMA 9 Mataram. Anak-anak kita yang SMK ini tahun ini adalah tahun terakhir, dan tahun 2020 ini SMK 8 sudah akan close, dan SMA 9 Bapak dan Ibu akan sungguh-sungguh melakukannya menjadi sekolah yang basisnya adalah SMA. Kita harap apa yang menjadi keunggulan terbaik sebelum yang diperoleh terus dipertahankan atau bisa dikembangkan menjadi lebih bagus. Hal-hal yang perlu didiskusikan dengan kepala sekolah, dengan wakasek, dengan para guru, ada brand. Kami minta SMK 9 itu punya ciri sendiri, punya brand kebanggaan sendiri. Sehingga ada bedanya ketika masih menjadi SMK, lalu sekarang menjadi SMA, punya ikon yang harus dibangun oleh sekolah. Oleh karena itu saya minta kepada ibu kepala sekolah, bersama teman-teman bersungguh-sungguhlah membuat jati diri sekolah itu menjadi ciri apa yang Bapak Ibu mau kembangkan di situ. Supaya ada bedanya sekolah-sekolah lain, ada motivasi kerjanya sekolah-sekolah lain. Yang terakhir, pedomani apa yang saya sampaikan sebagai kebijakan dalam pengelolaan pendidikan, yang saya branding menjadi strategi pengelolaan pendidikan, the 4P. Jadi 4P, profile, penampilan, pelayanan, dan prestasi. Itu semua ukuran-ukuran yang kita ambil dari standar nasional yang Bapak Ibu itu ikuti dengan sungguh-sungguh di setiap sekolah, maka semua lini tersentuh. Lingkungan sekolah tersentuh, siswa tersentuh, masyarakat terlibat, para guru aktif dan kreatif. Itu yang kita bangun sejak tahun 2020 untuk bersama-sama. Selamat melaksanakan video conference dan proses pembelajaran fasilitas kepada
para siswa kita dan para guru bersemangat untuk melakukan itu. Dan saya beri kesempatan sebelum Bapak dan Ibu meneruskan aktivitasnya, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh kepala sekolah maupun yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang lain di waktu yang saya sediakan. Kita buka semua proses kegiatan pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya serahkan ke kepala sekolah.